Halo travelers, sepertinya akan menjadi sebuah video yang panjang dari biasanya kali ini. Siap-siap, duduk santai. Kenapa seperti itu, Mil? Ya, karena ini adalah Kawah Ijen Travelers, dataran tinggi di Banyuwangi yang terdengar hingga ke mancanegara. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a Yes. Akhirnya travelers, hari ini Mila pulang ke Banyuwangi dengan menggunakan kapal feri dari Gilimanuk menuju pelabuhan Ketapang. Wah, bau air laut nih seolah-olah menyambut kedatangan saya. Dia berkata, "Welcome home, Mila." Erek, saya sudah sampai sini travelers. Erek, di ketinggian 1333 meter di atas permukaan laut. Ini adalah jalanan menuju Kawah Ijen. Saya sangat yakin Anda sudah sangat paham dengan jalanan yang eksotis ini. Benar nggak travelers? Jalanan yang penuh dengan kenangan semasa Mila duduk di bangku sekolah. Mengenang ya. Itulah terakhir kali Mila mendaki Kawah Ijen, dan jalanan yang sebenarnya tidak akan pernah saya lupakan pastinya, dan selalu saya rindukan. Ya, hari ini Mila berangkat dari kota Banyuwangi travelers, lanjut menuju ke arah Kecamatan Lecin dan Desa Taman Sari. Perjalanan yang manis hingga akhirnya Mila bisa bilang selamat datang di Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Dan inilah bumi kemah Kawah Ijen, atau yang biasa disebut dengan Paltuding, atau juga disebut dengan Pos 1 Kawah Ijen. Wow. Selamat datang di danau asam terbesar di dunia. Eits, sebelum sampai sana Mila sih harus melewati 6 pos dulu travelers. Dan mari kita mulai dari pos pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sini, jujur saya sangat bahagia travelers. Dan beginilah aktivitas malam hari di area pendakian Kawah Ijen. Saya sangat menikmatinya. Bisa dibilang juga saya ini seorang pemula hari ini ya, karena memang sudah sangat dan bahkan sangat lama sekali tidak mendaki pegunungan yang dimulai dari jam segini. Pos kedua. Tenaga masih ada, kita lanjut travelers. Oh ya travelers, malam ini pendakian dibuka dari jam 3 pagi nih. Jadi sorry banget ya, Mila tidak bisa menunjukkan blue fire pada Anda. Tapi it's okay lah ya, next time. Semoga saja. Ya, travelers, jangankan blue fire, sepertinya sunrise pun saya tidak bertemu dengannya hari ini. Boleh nggak nangis kira-kira? Ups, troli. Mari kita mencobanya travelers. Tapi sebelumnya Mila ingin menyapa matahari pagi terlebih dahulu. Selamat pagi Banyuwangi. Selamat pagi seluruh jiwa-jiwa yang damai. Sudah sampai sini, jangan sampai nggak dapat semuanya. Karena blue fire dan sunrise, Mila sudah jelas-jelas nggak bisa ketemu mereka. Troli jangan sampai terlewatkan, bener nggak? Mari kita cobain naik troli. Jangan sampai enggak travelers. Ini dia troli, disebut dengan troli angkut Lamborghini dan Ferrari. Ya, saya tadi sempat mikir sih. Dan saya sendiri tidak bisa membayangkannya travelers. Saya hari ini duduk santai di atas troli
dan ditarik dengan dua bapak-bapak di depan saya, dan satu lagi itu ada di belakang saya. Saat saya sudah hampir sampai di pos yang keempat. Jujur, duduk di atas troli ini rasanya campur aduk kayak es campur, travelers. Kawah ijen dan troli sepertinya memang harus dicoba. Travelers, kira-kira adakah di antara Anda yang ingin tahu bagaimana ceritanya si Mil troli di jalur pendakian Kawah Ijen ini tercipta? Ya, kehadiran troli-troli di jalur pendakian Kawah Ijen bermula dari seorang turis Prancis yang berwisata ke sini pada tahun 2014 silam. Turis Prancis itu menyumbangkan sejumlah troli untuk para penambang belerang. Dan saat penambang mulai lalu lalang mengangkut belerang dengan troli, tiba-tiba nih travelers, ada wisatawan yang di tengah pendakiannya itu tidak kuat menanjak. Dan akhirnya wisatawan tersebut diangkut dengan troli dan sebagai ucapan terima kasih ia memberikan sejumlah uang. Kemudian dari sinilah troli Lamborghini dan Ferrari di jalur pendakian Kawah Ijen tercipta. Berbicara troli Lamborghini dan Ferrari nih Mil, untuk tarif naik troli sendiri di Kawah Ijen itu berapa sih harganya? Nah, Mila bisa bilang murah setelah melihat dan naik langsung, travelers. Bapak-bapak ini benar-benar luar biasa. Dari pos 1 hingga bibir kawah pulang pergi itu dibanderol dengan harga Rp800.000 saja. Kalau turun doang nih, Anda cukup memberikan Rp300.000. Dan kalau Anda naik tidak dari pos 1 seperti Mila tadi, silahkan Anda negosiasi terlebih dahulu dengan beliau-beliaunya. Akhirnya Mila sudah berada di antara banyak troli-troli yang lain sedang parkir di sini. Dan terima kasih Bapak, Mila sudah diantarkan sampai sini. Sehat-sehat ya Pak. Ish, bahkan saya lupa loh tadi tanya namanya siapa. Aku rindu, inilah Kawah Ijen. Inilah danau asam terbesar di dunia. Selain Kawah Ijen travelers, Mila bisa menunjukkan pemandangan sekitar kawah nih yang bisa Anda nikmati hari ini. Dan seperti inilah kira-kira cara bapak-bapak pengangkut belerang di Kawah Ijen sebelum menggunakan troli dulu. Dan meskipun sekarang sudah ada troli nih ya, para bapak pemikul belerang di area penambangan itu masih tetap harus dilakukan dari bawah untuk sampai ke troli mereka. Ini adalah cara tradisional dan ini hanya ada di Kawah Ijen pastinya. Saat Anda sudah sampai di bibir kawah nih traveler, selain Anda bisa melihat bongkahan belerang utuh, Anda juga bisa melihat bahkan membeli souvenir belerang dari penambang belerangnya langsung. Untuk bentuknya sendiri itu jelas bermacam-macam. Dan untuk harganya, monggo Anda juga bisa bernegosiasi sama bapak-bapak penjualnya. Travelers, matahari sudah mulai menghangatkan tubuh Mila hari ini. Hangat sekali.
Tunggu apa lagi? Mari kita tinggalkan jejak di Kawah Ijen hari ini. Inilah Gunung Ijen atau yang terkenal dengan Kawah Ijen. Adalah sebuah gunung berapi yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2.386 meter di atas permukaan laut. Dan lihatlah sendiri travelers, pemandangan inilah yang menarik wisatawan untuk datang ke sini. Pemandangan danau yang berwarna hijau toska inilah daya tarik utamanya Kawah Ijen selain Blue Fire. Di kedalaman sekitar 200 meter dengan luas 5.466 hektar. Danau Kawah Ijen merupakan danau asam terbesar di dunia dan keasamannya itu mencapai hingga angka 0. Wow, bahkan Mila sempat membaca nih ya, kalau apapun yang jatuh di dalam danau ini bisa dipastikan tidak bisa diselamatkan. Baunya asap belerang travelers menusuk ke hidung. Setidaknya pergilah ke sini dengan menggunakan masker biasa. Dan kalau memang diperlukan, gunakanlah masker khusus. Masker khusus yang Mila maksud tadi seperti ini nih travelers. Masker ini bisa Anda sewa saat Anda beli tiket online untuk mendaki ke Kawah Ijen. Dan Mila mendapatkan harga sewa masker ini Rp25.000. Bagaimana untuk kebersihannya, Mil? Tenang, untuk kebersihannya dijamin bersih. Saat ke Kawah Ijen, ada satu spot atau bahkan beberapa spot yang wajib Anda kunjungi. Lanjut travelers, kita pergi ke pohon kayu mati yang ini sih bisa dibilang instagramable dan juga spot sejuta umat pastinya saat mendaki ke Kawah Ijen. Kalau belum sampai sini, belum sah sampai Kawah Ijen ya kayaknya. Mila. You've been my shelter for too long. No one else was watching us. You and me, we were. Hai travelers, ini dia nih spot kayu mati atau spot sejuta umat atau spot wajib bahkan jika mendaki Kawah Ijen yang Mila maksud tadi. Kalau kesini nggak foto di sini, kayaknya ada yang kurang, betul nggak? Ada tapi nih travelers. Tapi sayang sekali nih ya, spot kayu mati ini untuk sementara itu ditutup sampai waktu yang belum ditentukan. Karena Mila yakin Anda tahu kenapa. Karena informasinya sudah menyebar luas di internet. Spot hutan mati berada di jalur hutan mati sepanjang 400 meter dan kontras sekali dengan sekitarnya yang nampak sangat hijau. Tapi sayang banget Mila kali ini nggak ambil videonya untuk Anda travelers. Ada sih, cuman foto doang. Oh ya, jalur hutan mati ini berada di bibir jurang Danau Asam ya travelers. Dengan ketinggian jurang itu kurang lebih mencapai 100 meter. Selain spot hutan mati, ada satu spot lagi yang wajib Anda coba buat foto travelers. Tapi Anda harus rela mengantri untuk berfoto di spot ini. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you... Tidak terasa, hari semakin siang. Rasanya sudah mulai panas. Monggo travelers, kita turun gunung. Travelers,
Kawah Ijen adalah kawah vulkanik yang merupakan bagian dari kompleks gunung berapi Ijen. Gunung Ijen masih aktif hingga hari ini ya travelers. Kompleks gunung berapi Ijen merupakan bagian dari cincin api Pasifik yang merupakan wilayah di dunia yang terkenal dengan aktivitas vulkanologinya yang tinggi. Untuk pembentukan kawah Ijen sendiri dimulai lebih dari 300.000 tahun yang lalu setelah terjadi letusan gunung berapi Ijen. Letusan yang dahsyat gunung Ijen itu membentuk kaldera, dan seiring berjalannya waktu, kaldera tersebut terisi air dan membentuk danau. Danau tersebutlah yang bisa kita lihat sekarang saat mendaki kawah Ijen. Mari kita menikmati jalanan kawah Ijen yang begitu cantik travelers. Kalau tadi Mila memutuskan naik troli saat mendaki, saat naik ya, tidak dengan turunnya kali ini. Mila memilih jalan kaki karena ingin menikmati jalanan yang cantik ini. Sambil bernostalgia, itu kayaknya nggak masalah lah ya. Ya, meskipun jalanannya sudah sangat jauh berbeda saat Mila masih duduk di bangku sekolah dulu, tapi nggak masalah lah. Kenangannya itu masih tetap sama aja kok. Ngomong-ngomong Ijen atau Gunung Ijen nih travelers, kira-kira adakah di antara Anda yang penasaran kenapa ya Mil gunungan ini disebut dengan Gunung Ijen? Jadi begini travelers, Gunung Ijen atau nama Ijen sebenarnya adalah sebagai tanda bahwasanya dari sekian gunung yang ada di sekitarnya, hanya Gunung Ijen lah yang memiliki kawah. Karena itu muncul istilah Ijen yang dalam bahasa Jawa Ijen berarti sendiri. Gunung-gunung di sekitar Gunung Ijen itu diantaranya adalah Gunung Meranti, Kawah Wurung, dan Gunung Raung. Semua gunung tersebut tidak memiliki kawah seperti Gunung Ijen. Satu lagi travelers, hampir saja Mila lupa, Banyuwangi. Selain memiliki kawah di puncak Ijen, Banyuwangi juga menyajikan pemandangan sunrise yang benar-benar cantik. Dan sunrise ini adalah sunrise pertama di Pulau Jawa. Makanya, kenapa Banyuwangi disebut juga dengan Sunrise of Java? Secantik apa sih Mil? Next time lah ya travelers. Amin. Wih, ngobrol hari ini asik banget ya travelers. Sampai-sampai nggak terasa Mila sudah sampai saja nih di Patuding, pos pertama untuk mendaki kawah Ijen. Ya, kawah Ijen kayaknya memang harus remedi ya travelers, karena blue fire-nya itu nggak dapet, sunrise of Java-nya juga nggak dapet, dan masih banyak lagi yang nggak dapet kayaknya. Kapan remedinya? Insya Allah di waktu yang tepat. Amin. Kawah Ijen menjadi wisata yang sangat digandrungi oleh semua wisatawan. Meskipun rute pendakian Kawah Ijen untuk pemula ini bisa dibilang tidak mudah, tapi Anda harus tetap optimis karena terbukti di setiap malam ribuan orang itu sanggup mencapai puncak gunung paling eksotis ini. Demikian travelers, perjalanan Mila kali ini di Gunung Ijen. Mila harus siap-siap untuk pulang. Terima kasih ya travelers sudah support channel Jejak Mila. Terima kasih sudah subscribe. Terima kasih sudah like, dan silakan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Jika Anda perlu informasi tentang harga tiket dan yang lain, silahkan cek kolom deskripsi. See you next my traveling and hiking. Sehat-sehat ya travelers. Isun Mila pamit dulur. Bye-bye.